kita sepakati terlebih dahulu, yaitu bagian yang terarsir atau yang berwarna itu disebut sebagai pembilang, serta bagian seluruh dari lempeng pecahan baik yang terarsir maupun tidak terarsir digunakan sebagai penyebut. Penggunaan lempeng pecahan selain bisa digunakan untuk operasi matematika, kita juga bisa mengetahui lempeng pecahan itu dari pecahan terkecil hingga pecahan terbesar. Di sini saya sudah mengurutkan dari lempeng pecahan terkecil hingga terbesar. Di sini yang terkecilnya adalah 1/5 dan yang terbesarnya adalah 5/6. Pada lempeng pecahan terdapat pecahan senilai, dan di lempeng pecahan yang sudah kami buat terdapat 3 pecahan senilai. Yang pertama ada 1/3 senilai dengan 2/6, kemudian 1/2 senilai dengan 2/4, dan yang terakhir 4/6 senilai dengan 2/3. Pecahan merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari itu, terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang terbagi dan penyebut merupakan bilangan pembagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lempeng pecahan. Nah, lempeng pecahan merupakan alat peraga matematika yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip operasi pecahan dalam matematika. Yang pertama, kita akan membahas penjumlahan. Di sini kita memiliki 2 lempeng pecahan. Yang pertama ada lempeng pecahan 3/5 dan yang kedua ada lempeng pecahan 2/4. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Contoh soalnya itu 3/5 ditambah dengan 2/4. Nah, untuk penggunaan alat peraga lempeng pecahan pada penjumlahan, yang pertama, lempeng pecahan yang pertama kita letakkan secara horizontal, kemudian lempeng pecahan yang kedua kita letakkan secara vertikal. Nah, di sini untuk melihat penjumlahan, pada pembilangnya kita hitung bagian yang terarsir. Nah, bagian yang terarsir lebih gelap ini kita hitung 2 kali atau dikalikan dengan 2, dan untuk bagian yang terarsir lebih pudar ini hanya kita hitung sekali. Nah, untuk kita hitung terlebih dahulu bagian yang terarsir lebih gelap. Nah, di sini terdapat 6 kotak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini dikalikan dengan 2 sehingga hasilnya itu 12. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan arsiran yang lebih tipis. Nah, karena tadi 12, kemudian ditambahkan lagi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sehingga pembilangnya itu ada 22. Selanjutnya, untuk menyebutnya, kita jumlahkan seluruh kotak yang ada di lempeng pecahan tersebut, sehingga penyebutnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 4 dikalikan dengan 5, maka penyebutnya adalah 20. Sehingga penjumlahan dari 3/5 ditambah dengan 2/4 sama dengan 22/20. Dalam operasi pengurangan menggunakan lempeng pecahan hanya berlaku jika pecahan terbesar dikurangi pecahan terkecil. Contohnya adalah 2/3 dikurangi 2/5. Lalu kita letakkan secara berbeda. Di sini kita bisa melihat bahwa bagian dari 2/3 itu adalah 10 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan bagian dari 2/5 ada 6 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita bisa mengambil 2 bagian dari sini untuk menutupi bagian di sini. Sehingga sisanya adalah 4, kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya adalah seluruh jumlah dari kotak bagian yang ada di lempeng pecahan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
sehingga hasilnya adalah 4/15. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkalian. Nah, di sini saya memiliki dua lempeng pecahan. Yang pertama lempeng pecahan 2/4 dan yang kedua ada lempeng pecahan 2/3. Nah, untuk perkalian sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita himpit keduanya. Salah satunya kita letakkan secara horizontal dan yang satunya lagi kita letakkan secara vertikal. Dan untuk melihat pembilangnya, kita hitung bagian yang terarsir paling gelap. Nah, di sini yang arsirannya lebih gelap yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk melihat penyebutnya, kita hitung seluruh kotak yang ada pada lempeng pecahan tersebut. Sehingga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 dikali dengan 4 itu adalah penyebutnya, yaitu 12. Sehingga perkalian dari 2/4 dikali 2/3 sama dengan 4/12. Nah, selanjutnya yaitu pembagian. Di dalam pembagian itu hanya berlaku yang lebih besar itu dibagi sama yang lebih kecil. Nah, di sini ada lempeng pecahan yang lebih besar yaitu 4/6 dan kecil 2/4. Sekarang kita bentuk secara vertikal dan horizontal. Jadi untuk pecahan biasanya kita ambil dari arsiran yang pertama yaitu pembilang. Kita ambil dari arsiran yang lebih besar. Yang lebih besar tadi kan 4/6. Jadi arsiran dari 4/6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan arsiran untuk sebagai penyebutnya kita ambil dari yang lebih terkecil tadi, lempeng pecahan yang terkecil yaitu 2/4. Berarti arsirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawabannya 16/12. Dan untuk pecahan campuran, dia itu lempeng pecahan terkecil yang menutupi arsiran dari lempeng pecahan yang terbesar. Nah, di sini kan yang menutupi cuma 1, 2, 3, 4, 8 bagian. Jadi di sini ada 4 lebihnya ini. Kita taruh di sini. Jadi dia menutupi 4 ini dan sisanya 1, 2, 3, 4. Berarti kita hanya memerlukan 1 lempeng, berarti 1, sisanya 4. Dan penyebutnya tadi kan kita ambil dari hasil lempeng pecahan yang terkecil. Jadi yang terkecil ini tadi 2/4, berarti arsirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.